Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa dalam beberapa waktu yang lalu kita telah menyelesaikan kitab Yakobus. Saat ini kita akan memasuki sebuah kitab yang baru yang ditulis oleh Paulus saat dia berada di penjara, kemungkinan besar saat dia berada di Roma. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembacaan kitab ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau menolong kami dapat menyelesaikan satu kitab Yakobus di beberapa hari yang lalu. Saat kami mau memulai kitab Kolose, kami sadar bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, bantulah kami supaya kami semakin hari semakin memahami apa yang menjadi firman-Mu, sehingga pemahaman itu membawa kami semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar sebuah kitab yang ditulis oleh Paulus saat ia berada di penjara di Roma, yang kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 62 sampai tahun 63, dan ini ditulis beberapa tahun sebelum akhirnya Paulus mati martir. Dan kita akan memulai dari pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-5a. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu di dalam Yesus Kristus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Saat kita membaca bagian ini, maka kita perlu melihat apa yang terjadi saat Paulus menuliskan tulisan ini. Dan ternyata Paulus bukanlah orang yang langsung mendirikan jemaat di Kolose, tapi ia mendengarkan bahwa orang-orang jemaat di Kolose ini memiliki iman di dalam Yesus Kristus, sehingga ia bersyukur atas hal itu. Sehingga ketika ia mengetahui akan ini, maka Paulus terus berdoa kepada Tuhan dan bersukacita akan adanya jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita membaca di bagian yang tadi, Paulus mengatakan bahwa ia sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa ia mendengarkan jemaat di Kolose ini percaya kepada Yesus Kristus. Di ayat yang ketiga yang telah kita bacakan dikatakan, kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat yang pertama ini, ia menekankan ketuhanan Yesus Kristus, dan ia juga memberikan sebuah pernyataan yang menjelaskan relasi antara Yesus dan Bapa, di mana Allah Bapa adalah satu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka tidak terpisahkan sebab ada relasi yang dekat antara Bapa dan Yesus Kristus. Sehingga pada ayat yang ketiga yang kita baca tadi, sesungguhnya Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa ketuhanan Yesus itu perlu ditekankan saat ia menuliskan surat ini. Sehingga ia bertujuan memberikan surat kepada jemaat di Kolose supaya terus menguatkan mereka dari banyaknya ajaran yang membuat mereka sakit secara rohani. Sehingga ketika Paulus memberikan surat ini, ia memulai dengan menjelaskan ketuhanan Yesus. Sesungguhnya Paulus belum pernah mengunjungi jemaat yang ada di Kolose, tetapi ada sebuah kerinduan dalam hatinya untuk mau terus bertanggung jawab terhadap kerohanian orang-orang di Kolose. Ia sadar bahwa sebagai orang percaya, ia pun harus menolong rekan-rekannya untuk terus kuat di dalam iman. Sehingga ia dengan terus mendoakan mereka supaya mereka terus berada dalam pengharapan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Sehingga ketika kita mendengarkan orang lain percaya kepada Yesus, bagaimana respon kita? Apakah kita juga turut mendoakan mereka untuk tetap kuat di dalam Tuhan? Atau apakah kita merasa santai saja? Karena toh juga mereka sudah percaya sama Yesus Kristus, tidak perlu lagi ada yang diragukan. Namun Paulus memberikan kita sebuah gambaran yang paling penting
bahwa ketika kita bersama saudara-saudara kita mengaku kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita semua harusnya saling topang di dalam doa, saling menguatkan di dalam iman, karena begitu banyak ajaran-ajaran yang mencoba membawa kita kepada jalan yang salah, yang mencoba membawa kita daripada firman yang benar. Tetapi ketika banyak orang yang percaya satu hati, saling menegur, saling mendoakan, pasti orang percaya akan kuat di dalam Tuhan. Penyesatan tidak terjadi karena banyaknya orang yang tidak percaya, tetapi penyesatan banyak terjadi karena orang-orang Kristen yang tahu firman Tuhan diam ketika melihat hal yang salah. Oleh karena itu kita semua ditantang untuk bertanggung jawab terhadap iman orang lain. Bertanggung jawab bukan berarti kita harus mengurusi dengan pusing setiap hari, tetapi kita datang kepada Tuhan meminta Roh Kudus untuk juga menolong orang yang lemah, orang yang baru percaya. Oleh karena itu, bertanggung jawablah terhadap pertumbuhan rohani orang lain. Doakanlah mereka dan bawalah mereka ke dalam setiap pergumulan kita, supaya kita bersama-sama sebagai seorang saudara yang hidup di dalam Tuhan, yang terus berharap kepada kedatangan Yesus kedua kalinya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, berilah kami hati yang mau peduli dengan iman orang lain, supaya kami juga dengan setia mendoakan mereka untuk terus berpegang kepada Tuhan. Paulus sudah memberikan contoh bagaimana ia mendoakan orang-orang di Kolose. Walaupun dia tidak mengenal mereka secara persis, tapi dia bersuka cita karena iman mereka. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.